Ada derajat yang harus kita angkat, ada cacian yang harus kita buktikan. Selamat datang di Empatia Show. Mbak Nining ini adalah seorang ibu sekaligus seorang pengasuh dari Mbak Dima, penyandang Down syndrome ya Mbak. Betul. Akan kita tampilkan lebih dulu slide video, beberapa slide video dan foto tentang keseharian Mbak Dima. Untuk kita lebih mengenal lebih dekat Mbak Dima dan keluarga, serta aktivitas-aktivitas apa saja yang telah dilakukannya selama ini. Silahkan. Pada yang besar, ada yang kecil, ada berauk, yang lain rasa butuh, telat, kucing-kucingnya. Pada yang besar, ada yang kecil, ada berauk, semua ada mimpi. Demikian tayangan tentang keseharian Mbak Dima. Sebelum pertanyaan saya ajukan, tolong jenengan Mbak Nining perkenalkan dulu siapa jenengan, domisilinya di mana, dan juga tentang Mbak Dima itu sendiri. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya Nining Aryani, Mbak Nining. saya ibu dari 2 orang anak dengan 1 suami tentunya. ya. Jadi yang pertama itu anak saya namanya Mas Deko, sekarang kelas 12 ya, kelas 3 SMK. Usia di 18 tahun. 18, nah, udah mau lulus ini ya? Di SMK Negeri 1 Ngawen. Kemudian yang kedua itu Mbak Dimitri Malikali Tuhayu atau biasa dipanggil Mbak Dima. Namanya luar biasa Mbak. Siapa? Iya, Dimitri Malikali Tuhayu. Jadi itu artinya pejuang wanita yang sangat cantik. Ternyata memang dia harus berjuang hidupnya. Jadi memang saya pada waktu itu tidak berencana memberi nama itu bahwa dia harus berjuang ya, nama karena yang unik, nama yang unik gitu. Jadi Mbak Dima itu berusia 8 tahun, 8 tahun sekarang, tanggal 16 Desember kemarin berusia 8 tahun. Saat ini Mbak Dima sekolah di KBTK IT Mutiara Persada. Mutiara Persada, di mana itu? Di Banjuripan Bayat. Karena saya domisili di Desa Jarum. Mbak Dima itu selain sekolah dia juga ikut les menari. Iya, ikut menari di Sanggar Tari Pondok Seni Dika di daerah Ngerangan. Itu dari rumah kurang lebih ya 4-5 km lah. Gitu. Itu Mbak Dima kan seperti yang kita ketahui adalah seorang anak pengidap Down syndrome ya. Iya betul. Penyandang tepatnya. Penyandang ya, iya, penyandang Down syndrome ya. Itu bisa dijelaskan itu Down syndrome itu seperti apa? Oh iya. Jadi untuk kita ketahui bersama ya bahwa Down syndrome itu adalah suatu keadaan genetik. Jadi suatu keadaan genetik. Jadi kalau orang Down syndrome itu kan artinya kelainan ya. Jadi Down syndrome itu kelainan genetik. Jadi kalau pada umumnya kita jenengan dan juga yang lain itu mempunyai 23 pasang kromosom di dalam tubuh kita. 23 gitu. 23 pada umumnya. Pada umumnya. Pada umumnya. Sedangkan pada Mbak Dima itu dan teman-teman anak-anak penyandang Down syndrome itu
di kromosom yang ke-21 Down syndrome itu hanya terjadi gangguan di kromosom ke-21. Gangguan? Iya, jadi gangguan tuh maksudnya kalau teman-temannya sepasang, nah di kromosom 21 itu ada 3. Jadi dia dibeli kelebihan kromosom. Dan hanya di kromosom ke-21 itu. Makanya suka disebut trisomi 21 gitu. Lalu gejala awal Down syndrome itu sendiri yang jenengan ketahui itu seperti apa, Mbak Nining? Begini, karena secara fisik Down syndrome itu sudah bisa terlihat. Secara fisik? Secara fisik sudah bisa terlihat. Dari lahir atau ya, sudah? Ada yang dari lahir, beranjak? ada yang sudah beberapa bulan, kayak kasus Mbak Dima itu dia terlihat itu di usia 2 bulan 11 hari, hampir 3 bulan. Jadi selama ini saya tidak menyadari, Dodo itu juga tidak menyadari karena secara fisik Mbak Dima itu sama, ciri fisiknya terlalu kecil, terlalu tipis, sulit dibedakan gitu. Tapi kalau secara fisik yang ini bisa dilihat, jadi salah satu beberapa cirinya itu misalnya jarak mata ini yang lebar, kemudian ini pipinya turun. Itu ciri fisik itu bisa diketahui sejak bayi itu nggih? Sejak bayi lahir. Sejak bayi lahir gitu ya. Jadi bisa diketahui dari situ. Kemudian bibir yang besar. Jadi biasanya kalau anak DS itu melet karena bibirnya, lidahnya besar, lidahnya lebih besar gitu. Kemudian di jempol kaki itu dia ada jarak antara jempol dan jari berikutnya itu merenggang ada jarak. Gitu, merenggang. Jadi merenggangnya rada jauh. Bukan kalau kita kan orang sandalan terus sikilnya apa namanya itu. Tapi kalau ini jeber. Nah, kalau anak-anak DS ini jempolnya sudah berjauhan dengan yang 4 ini. Secara tidak disadari gitu nggih. Betul. Terus jarinya yang pendek-pendek. Bentek apa kalau Jawa bilangnya bentek-bentek ya, gendut-gendut gitu, bentek gitu. Kemudian itu di jari kaki. Kalau semua, jari tangan, jari kaki semua sama. Kalau di jari kaki itu suka flat shoes itu telapak kakinya datar. Jadi kalau kita kan ada lekuannya, kalau mereka rata-rata telapak kakinya datar. Dan yang paling mudah untuk mengenali mereka itu parasnya sama. Sama maksudnya? Jadi setiap anak Down syndrome itu wajahnya pasti sama. Ekspresi seperti itu karena model disebut, wajah seperti itu. Karena suka disebut Mongoloid ya, wajah walaupun orang Mongol tidak mau mengakui itu bukan gitu. Tapi suka disebut wajah Mongoloid gitu. Jadi makanya sering disebut juga kalau anak DS itu kembar 1000 paras. Karena anak DS yang satu dengan yang lain itu mukanya mirip-mirip. Hampir gitu. sama semua gitu. Betul. Nah, beranjak dari usia bayi ke balita itu apa dia? Jenengan cara mengasuhnya itu apakah sama seperti kita mengasuh bayi-bayi pada umumnya, atau ada perlakuan khusus untuk bayi Down syndrome itu sendiri, Mbak Nining? Kalau secara garis besar waktu itu dokter anaknya Mbak Dima mengatakan bahwa asuh Mbak Dima sama seperti jenengan mengasuh kakaknya, karena Mbak Dima sudah ada kakak waktu itu sudah ada Mas Deko. Jadi tidak hanya Mbak Dima butuh waktu lebih banyak untuk mencapai pencapaiannya. Karena itu tadi. Jadi saya kembali ke DS-nya tadi ya. Jadi DS itu kan ada DS itu ada 3 jenis. 3 jenis. Down syndrome itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama itu bukan 3 jenis ya, 3 tipe. 3 tipe maksudnya gitu. 3 jenis kayaknya opo gitu nanti. Jadi 3 tipe yang pertama itu atau tipe yang umum tuh namanya trisomi 21. Itu yang rata-rata diderita oleh Mbak Dima dan teman-teman. Yang kebanyakan seseorang ada, yang kebanyakan ada. Yang maksudnya yang jumlahnya paling banyak. Terus yang kedua itu tipe mozaik, ini juga sedikit ya, termasuk langka. Tipe mozaik itu yang kecenderungan DS-nya sedikit sekali. Jadi dia cenderung seperti anak-anak normal. Masih bisa beraktivitas seperti anak normal. Bisa. Gitu. Kemudian yang ketiga itu tipe translokasi. Translokasi itu tipe yang di keturunan berikutnya bisa menghasilkan anak yang DS juga. Berarti itu bisa nurun ya? Bisa. Kalau tipe DS-nya translokasi. Tapi yang 2 tipe ini langka atau jarang. Lebih banyak yang trisomi 21 ini. Begitu. Gitu. Nah, karena di
di kromosom ke-21 itu yang diberikan sama Gusti Allah ekstra tadi ya. Nah, ternyata itu mempengaruhi di tumbuh kembangnya. Oh, begitu. Gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak lain di usia awal-awal kelahiran itu hanya cukup imunisasi, kalau Mbak Dima dan teman-teman itu dia sudah langsung butuh screening. Jadi butuh pengecekan. Oh gitu. Jadi berarti butuh selain imunisasi juga harus ada tindakan yang ekstra gitu. Betul. Jadi namanya intervensi dini. Jadi sudah harus dicek sedari awal. Kayak misalnya tiroidnya, jantung, pendengaran, mata, organ tubuhnya gitu ya. Itu harus diperiksa. Kemudian kalau laki-laki mohon maaf di alat kelamin gitu. Jadi sampai dengan usia sekian bulan kelengkapan alat kelamin ini bagaimana itu sudah harus diperiksa juga gitu. Sebelum ini kan rata-rata yang kita ketahui penyandang Down syndrome ini kan lahir baru diketahui. Apakah bisa diketahui sejak di dalam kandungan itu Mbak Nining? Bisa, ada ya, ada tes, ada di dunia kesehatan ada nama tesnya itu kalau ini NIPT. Hanya saja kalau untuk di Indonesia hal itu masih menjadi pro dan kontra. Masih terbentur dengan norma yang ada. Pertama itu, kemudian juga hanya bisa dilakukan di rumah sakit besar dan berbiaya yang lumayan besar. Kalau di Indonesia sendiri, salah satu rumah sakitnya di mana itu yang suka untuk rujukan tuh RSCM ya? RSCM ya? Sudah bisa. Kalau di Jawa Tengah itu untuk di Karyadi sudah bisa. Semarang ya? Semarang iya gitu. Cuman hanya itu tadi ya. Jadi selain membutuhkan biaya yang besar juga masih menjadi perdebatan. Jadi memang belum terlalu populer untuk tes NIPT ini. Gitu. Lalu kemudian setelah anak penyandang Down syndrome itu sendiri bertumbuh kembang, kemudian memasuki usia sekolah, itu apakah harus masuk ke sekolah khusus untuk penyandang Down syndrome atau bisa ke sekolah formal seperti anak-anak pada umumnya itu Mbak Nining? Bisa di sekolah biasa, bisa juga di inklusi. Jadi karena di kromosom tadi itu ya, di trisomi 21 itu mereka mempengaruhi tumbuh kembang, salah satunya tonus, otot tonusnya lemah. Jadi otomatis mereka itu bertumbuh kembangnya juga delay, lambat. Jadi perlu distimulasi dan terapi gitu. Oh, begitu. Jadi dari sejak bayi itu mereka sudah distimulasi, diterapi, bisa di rumah sakit atau di klinik gitu ya. Nah, nanti setelah melewati masa-masa terapi itu dengan harapan tumbuh kembangnya baik, kemampuannya bagus, itu mereka bisa sekolah di sekolah umum atau di sekolah inklusi. Begitu. Jadi tidak harus ke sekolah luar biasa ya atau sekolah disabilitas ya. Nah, itu semua tergantung dengan kemampuan si penyandang ini sendiri. Gitu. Nah, sekarang kan Mbak Dima ini umurnya 8 tahun. 8 tahun. Dan sekolah sudah di TKB ya. Berarti kan seharusnya itu pada umur 8 tahun itu kan sudah masuk ke usia sekolah SD kelas 2 ya. Betul. Itu berarti kan mengalami keterlambatan betul. Itu kira-kira apa yang menjadi penyebab keterlambatan tumbuh kembang Mbak Dima itu? Jadi Mbak Dima itu kalau ditilik secara kemampuan dan itu dia hanya berbeda 2 tahun dari usia kronologis. Jadi kalau Mbak Dima sekarang usia 8 tahun, kemampuannya setara dengan anak usia 6 tahun. Nah, dan begitu juga seterusnya nanti. Tapi itu kemampuannya bisa naik. Kemampuannya bisa mendekati usia kronologis dengan latihan dan stimulasi yang tepat gitu. Berarti jenengan sebagai orang tua harus mengawasi dan mengedukasi Mbak Dima itu dengan langkah-langkah dan cara-cara yang tepat ya. Supaya Mbak Dima bisa mengejar tumbuh kembangnya. Layaknya teman-teman seusia Mbak Dima ya. Iya gitu. Jadi memang di rumah selain dia fisioterapi, Mbak Dima sejak usia 3 bulan sudah masuk kelas fisioterapi, 8 bulan sudah ikut kelas bicara, kemudian
Mbak Dima itu bisa berjalan di usia 22 bulan. 20. Oh. Hampir 2 tahun, okay. Kemudian ikut di kelas okupasi. Itu terus. Nah, sampai akhirnya di usia 3 tahun itu saya mulai mengenalkan dunia sosialisasi untuk Mbak Dima dengan menyekolahkannya di PAUD. Udah masuk PAUD di usia 3 tahun. Tapi memang saya tidak menuntut Mbak Dima bisa, jadi cuman apa ya, ikut-ikut itu. Oh iya. Jadi kalau dia mau berangkat sekolah ya ikut. Nanti temen yang apa, dia cuman duduk nyawangi konco tuh ngopo itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun tuh Mbak Dima hanya menjadi penonton. Nah, belum sekarang itu Mbak Dima untuk usia 8 tahun itu sudah bisa, kalau rekan-rekan teman-temannya sudah bisa mungkin membaca, menulis atau menggambar dan sebagainya. Itu Mbak Dima juga bisa melakukannya seperti teman-temannya itu atau gimana Mbak Nining? Memang ada beberapa teman Mbak Dima di usia 8 tahun sudah pintar membaca dan menulis. Tapi kalau kebetulan Mbak Dima itu dia tidak suka huruf dan angka. Oh gitu? Jadi kalau ada buku yang ada huruf dan angkanya, dia langsung bilang, tidak Ibu, begitu. Oh gitu ya? Iya, jadi dia langsung bilang, tidak tertarik dengan huruf dan angka gitu? Tidak. Dan tertariknya dengan menggambar. Menggambar? Iya, dengan menggambar. Dia lebih suka mencoret-coret buku, menggambar, mewarnai, kemudian pokoknya yang bukunya itu kosong, tidak ada garisnya, tidak ada huruf dan angkanya. Otomatis kan buku gambar. Buku gambar itu ya? Jadi kemana-mana dia bawanya buku gambar. Berarti Mbak Dima itu ada ketertarikan di menggambar tidak di huruf dan angka. Tidak. Lalu sebagai orang tua, apakah jenengan memaksakan apakah anak saya ini harus tertarik dengan huruf dan angka atau mengikuti kemauan si anak? Kalau jenengan sendiri itu. Saya pernah dapat ini ya, apa bilangnya, quotes atau kata-kata bijak dari seorang teman. Dia bilang bahwa jangan mengejar kekurangannya, gitu, tapi eksplor kelebihannya. Oh gitu, berarti jenengan mengeksplor kelebihan Mbak Dima ini di bidang menggambar. Ya. Jadi karena Mbak Dima sukanya menggambar, ya sudah saya sediakan krayon dan pensil dan buku gambar sebanyak-banyaknya di rumah. Jadi dia mau gambar di depan, mau gambar di mana, itu dia terserah, sesuka dia gitu. Terus walaupun di sekolah, karena Mbak Dima sekolah umum ya, di TKIT Mutiara Persada itu kan sekolah Islam, sekolah keagamaan yang juga berarti sekolah umum. Itu kan tetap ada pelajaran menulis dan membaca gitu. Dan nanti alhamdulillah ustazahnya itu memahami kalau kalau Mbak Dima di bukunya kadang-kadang dia bisa mengikuti, misalnya menarik garis, dia mau menarik garis. Tapi kalau sudah mulai menebalkan titik-titik itu ya, mengikuti itu dia sudah nggak mau. Berarti harus Mbak Dima itu kalau pengen menggambar sesuai dengan imajinasinya sendiri, tidak mau istilahnya mengikuti aturan yang ada. Kecuali kalau mewarnai, yang sudah ada gambarnya diwarnai, dia itu mau. Tapi kalau dia dikasih buku kosong, nanti dia akan menggambar sesuai sama keinginan dia, semaunya sendiri. Dan itu beberapa konsisten, kayak misalnya dia gambar ini apa dek, kupu-kupu. Begitu besok ditanyakan ini apa dek, kupu-kupu. Jadi dia konsisten, ini gambarnya kupu-kupu begitu. Dan karena dia suka menggambar, akhirnya saya mencoba untuk mengajarkan gambar-gambar yang dia mudah, yang kira-kira dia gampang untuk meniru ya, seperti gambar matahari, gambar-gambar simpel gitu. Terus gambar apa ya, yang seperti mengolah dari bentuk, dari segitiga, dari bulat, itu kan bisa diolah menjadi gambar gitu. Nah, saya coba menerapkannya itu gitu, dan alhamdulillah ternyata pilihan saya itu tepat. Jadi begitu saya menekankan, oh Mbak Dima sukanya gambar, ya sudah tak seneng ke gambar aja gitu. Berarti jadi, tidak ada paksaan dari orang tua untuk bisa membaca dan menulis. Tidak, karena ternyata dari menggambar itu Mbak Dima
bisa menunjukkan prestasinya. Oh gitu? Iya. Selama ini prestasi apa saja yang sudah diraih Mbak Dima dalam dunia menggambar itu? Menggambar itu dia pernah menggambar bersama dengan menggambar online ya, karena pandemi kan waktu itu ya. Oh online, jadi melukis bersama Indonesia. Oh gitu. Memang waktu itu tidak diadakan apa maksudnya tidak dalam satu ruangan gitu? Enggak, jadi kita dari rumah masing-masing. Kemudian juga dia pernah menggambar bersama juga, tapi hanya nggak se Indonesia gitu, dan ternyata gambarnya itu termasuk yang terbaik sehingga dijadikan ilustrasi buku tentang Down syndrome dan sibling. Gitu. Itu buku itu yang penerbitnya siapa itu? Maksudnya untuk tingkatan Kabupaten Klaten atau di Jawa Tengah itu atau sudah Indonesia gitu? Itu sudah tingkat nasional se-Indonesia yang menerbitkan Potat. Potats itu apa itu? Nah, jadi Potat itu adalah komunitas. Jadi Potat itu kepanjangan dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Dengan Down Syndrome itu berarti orang tua dari orang tuanya, komunitasnya orang tua anak-anak dengan Down Syndrome gitu. Dan Potat itu kan sudah tingkatannya sudah internasional ya. Jadi kalau di Indonesia itu dia sudah ada di 10 provinsi, salah satunya di Jawa Tengah. Salah satunya juga di Klaten ini juga ya? Nah, kalau Klaten itu ikut dari bagian dari wilayah, jadi korwilnya Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Jadi di Jawa Tengah itu, Potat itu, karena saya kebetulan juga salah satu pengurus di Potat itu. Jadi di Jawa Tengah, di Potat Jawa Tengah itu, kami sudah ada 10 korwil. Jadi kami yang memfasilitasi atau merangkum sekitar 400 anak-anak Down syndrome se-Jawa Tengah. Oh, berarti data sampai saat ini sudah ada sekitar 400. Sekitar 400 gitu. Itu usianya macam-macam atau? Iya, dari mulai 0 bulan sampai yang paling besar itu 29 tahun. 29 tahun. Bahkan sampai umur 29 tahun itu masih butuh pengawasan orang tua ya? Masih. Yang penyandang Down syndrome itu. Karena mereka ini kan bisa latih, bisa karena dilatih. Bisa karena terbiasa karena terlatih. Jadi kalau mau anak-anak nanti atau di usia dewasa nanti mereka bisa mandiri, bisa produktif, itu ya bagaimana kita mengemaskan atau melatih sedari dini. Sejak dini gitu nanti istilahnya apa yang dia pelajari dari sejak dini itu akan terekam terus hingga nanti dewasa. Karena kan diulang terus. Ini kan memorinya pendek ya. Jadi kan harus diulang gitu, terus nanti jadi kemandiriannya saat dewasa nanti ditentukan dengan bagaimana kita membuat dia mandiri saat ini gitu. Kembali ke Potat tadi selama ini kegiatan Potat terutama di Klaten ini seperti apa Mbak Nining? Oh iya, jadi kalau Potat di Klaten ini kami pernah kopdar itu bertemu dengan sesama di Klaten ya. Kalau di Klaten sendiri anggota Potat itu sekitar 23 anak. 23 anak. 23 anak. Hanya untuk di Klaten saja ya. Kalau se-Jawa Tengah kan yang 400 tadi. Kalau di Klaten tuh hanya sekitar 23 anak gitu. Terus kami juga pernah mengadakan dari Potat itu mengadakan sunat massal. Oh gitu. Salah untuk anak-anak ya, karena untuk sunat massal khusus untuk anak-anak Down syndrome. Karena ABK atau khususnya DS ini kalau untuk sunat kan hitungannya bukan sunat di tempat sunat biasa ya. Jadi hitungannya kan harus ke rumah sakit. Hitungannya tindakan. Oh, tindakan. Harus ada tindakan khusus gitu. Bukan seperti sunat pada umumnya gitu ya. Jadi kan harus dilihat, harus diperhatikan dulu. Misalnya ada penyertanya apa, kalau ada penyerta jantung. Harus dipelajari dulu Jadi tidak bisa ujuk-ujuk sunat tidak bisa, harus ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa anak ini memang siap untuk sunat, baru dia nanti bisa disunat begitu. Dan kami juga di Potat Jawa Tengah juga pernah mengadakan bakti sosial untuk teman-teman di anggota Klaten, memberikan donasi baik sembako atau waktu itu alat pembelajaran ya, alat pembelajaran. Juga pernah memberikan donasi alat gambar untuk yang suka menggambar seperti Mbak Dima dan beberapa teman. Nah, itu di slide video dan foto tadi ada Mbak Dima sedang berfoto sama Bupati Klaten dan Ibu Sri Mulyani dan Pak Ganjar Pranowo, Pak Gubernur Jawa Tengah. Itu di momen apa itu Mbak Nining? Oh iya, kalau di Pak Ganjar itu
Waktu itu di tahun Desember 2019. 19. Sebelum pandemi. Sebelum iya, pandemi, iya. Itu tentang sosialisasi kehadiran Potat di Jawa Tengah. Jadi saat itu kami baru berdiri. Awal-awal berdirinya terbentuknya Potat di Jawa Tengah gitu. Iya. Karena sebelumnya kan namanya anak komunitas Down Syndrome Solo Raya, kemudian Solo Raya. Kemudian kami berkembang menjadi Potat itu kan gitu ya. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nah, waktu itu kita mau mensosialisasikan bahwa kami ada, Potat ada di Jawa Tengah, dan kebetulan hari itu Pak Ganjar berkenan hadir karena bersama dengan acara beliau di UNS. Jadi waktu itu Mbak Dima dan beberapa teman menari bersama. Oh gitu, kegiatannya menari bersama. Karena kan ya setelah acara yang lain ya, sebelum acara yang lain, jadi pas menyambut Pak Ganjar itu kan ada yang bernyanyi. Oh gitu. Ada yang dan terus karena Mbak Dima ini kan senang menari. Terus tiba-tiba dia ke panggung menari dan teman-teman itu refleks gitu. Iya, spontan aja. Jadi tidak ada di itu, dan terus tiba-tiba Pak Ganjar juga turun dari kursi, duduk di panggung. Itu kan duduk di panggung duduk di panggung terus menari bersama Mbak Dima. Itu waktu itu ada di media sosialnya Pak Ganjar. Ada. Di YouTube-nya di YouTube-nya mungkin ada waktu nanti itu. bisa disimak teman-teman kegiatan Mbak Dima sama Pak Ganjarnya itu. Iya. Waktu itu sampai tenarnya dengan penari berbaju merah, karena Mbak Dima pakai baju merah kebetulan. Iya, jadi disebutnya dengan penari berbaju merah waktu itu. Lalu gitu. Dengan Ibu Bupati Sri Mulyani sendiri? Kalau Ibu dengan Ibu Sri itu waktu pelantikan Empatia. Pelantikan Empatia. Iya. Hari itu kan pelantikan Empatia bersamaan dengan bazar UMKM yang ada di Empatia. Hampir tahun yang lalu saat Bu Sri mengelilingi stand demi stand gitu, kebetulan Mbak Dima hadir ada di situ, terus dipanggil salaman, kemudian Mbak Dima diajak ke stand roti ya, dibelikan donat. Dan katanya karena mungkin di slide foto tidak tersedia tadi, katanya Mbak Dima pernah juga bertemu dengan beberapa pemimpin daerah lainnya seperti betul. Pak Efek Rudi Yatmoko, Pak Rudi, betul. sama Mas Gibran juga. Jadi waktu itu Pak Rudi masih menjabat sebagai wali kota Solo, dan kami sowan ke beliau. Kita sowan ya. Jadi Potat sowan ke beliau, Potat sowan ke beliau, sama seperti waktu itu ke Pak Ganjar. Kami juga pernah sowan ke Semarang, ke Gubernuran yang menyatakan bahwa kami ada, gitu kan. Nah, kami juga sowan ke beliau bahwa menerangkan bahwa Potat Jawa Tengah itu markasnya atau sekretariatnya ada di Solo, bukan di Semarang. Jadi kami sowan dulu ke Pak Rudi, dan setelah itu kami sowan ke Pak Gubernur di Semarang. Nah, kemudian kami di situ memberikan undangan kepada Pak Gubernur bahwa tanggal 4 Desember itu kami mau ada sosialisasi Potat, dan alhamdulillah beliau berkenan hadir gitu. Kalau sama Mas Gibran itu waktu beliau belum menjadi wali kota. Akan menjadi wali kota. Baru mencalonkan. Waktu itu beliau mengadakan pertemuan dengan komunitas ABK se-Solo Raya. Nah, terus Mbak Dima hadir juga di sana, mewakili Potat. Untuk pemimpin-pemimpin kita ini, apa yang sudah dilakukan para pemimpin kita ini untuk memperhatikan penyandang Down syndrome itu sendiri, Mbak? Iya, banyak sekali, Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pemerintah kita itu care dengan difabel, Iya. Salah satunya BPJS untuk penyandang disabilitas itu kan lebih banyak yang tercover dibanding yang tidak tercover. Jadi kayak misalnya mereka ini kan butuh terapi itu tercover, terapi apapun tercover sampai kalau dengan untuk istilahnya BPJS untuk orang-orang umum itu mungkin buatan tercover tapi untuk ada beberapa yang tidak tercover tapi kalau untuk difabel ini rata-rata tercover, banyak yang tercover gitu. Kayak karena memang tindakan semacam terapi itu dibutuhkan. Jadi kayak misalnya MRI, terus harus pemeriksaan lab kan kalau yang anak Down syndrome menderita hiper atau hipotiroid itu bermasalah di tiroid itu kan mereka harus rajin tes lab ya. Dan biayanya tidak murah tidak murah. Jadi setiap bulan atau minimal 2 bulan sekali harus tes lab untuk menentukan dosis obat. Nah, jadi setiap ke dokter tes lab itu kan tidak murah, dan alhamdulillah BPJS mengcover itu. Bahkan
kan salah satu keyakinan atau kekuatan bahwa oh anak ini menyandang Down syndrome itu kan dengan tes kromosom. Nah, BPJS itu kalau itu anak pertama tercover. Tapi kalau maksudnya anak pertama itu seperti Mbak Dima ini kan anak sudah tidak, anak kedua. Nah, meskipun jadi, anak pertama sebagai penyandang Down syndrome enggak tercover itu. Tidak. Jadi hanya anak pertama yang menyandang Down syndrome itu sama BPJS tercover. Padahal untuk itu lumayan ya harganya. Mbak Dima saja itu. Tidak karena ya mungkin ada pertimbangan tersendiri dari pemerintah kenapa harus tercover kenapa harus anak pertama saja yang tercover seperti itu. Kemudian kita kembali ke keseharian Mbak Dima. Ada hal-hal lucu atau gemesi? Banyak. Jadi gini, Mbak Dima itu? Seperti saya, jadi gini ya, kalau kita ngomong anak biasa, kita kasih mainan, udah nanti dia pasti hanya akan main itu. Pemikiran kita tuh, kalau misalnya udah jalan lurus ya sudah tapi ternyata kalau anak-anak seperti Mbak Dima ini ada jalan ke kanan dan ke kiri, jadi mereka tidak karena mereka ini fokusnya pendek, jadi kan cepet bosen atau dan rasa keingintahuannya itu tinggi, besar. Jadi seperti contohnya Mbak Dima itu pernah menggegerkan sak deso. Dia hilang. Mungkin buat semua orang hilang gitu kan. Makanya itu karena itu lolos dari pengawasan kita. Betul. Jadi saya tuh setiap hari belajar. Oh, ada insiden ini harus ini ada. Walaupun sudah dari kejadian dari insiden, walaupun saya sudah mencoba mengantisipasi Jadi ternyata Mbak Dima hari itu padahal hilangnya nggak jauh. Ini rumah saya, ini sebelahnya. Dia hanya di rumah sebelah. Tapi di kamar mandi. Ya itu yang rumah sebelah itu ada penghuninya? Ada. Yang penghuninya itu kebetulan bujangan, karena orang tuanya merantau, sedang cuci motor di samping rumah. Jadi dia tidak tahu kalau Mbak Dima masuk. Dan waktu itu saya belum mengajarkan Mbak Dima tentang gimana kalau dipanggil menjawab gitu mungkin dia belum sampai situ ya. Saya sudah keliling, sak desa udah keliling, Pak RT udah turun tangan, terus Pak RT gini, dah nggak usah nangis. Sekarang dicari satu rumah tapi bareng-bareng. Biar lebih teliti nyarinya. Ternyata benar, begitu hanya di rumah sebelah, dia di kamar mandi, itu sampo sudah dalam ember, sudah dituang, odol sudah dituang. Campur jadi satu gitu. Padahal itu satu desa, RT itu 29 kakak sudah keluar semua. Aduh saya gimana ya waktu itu. Nah dari situ akhirnya saya belajar, Mbak Dima ini harus dibiasakan dipanggil tuh menjawab. Karena pada kejadian itu jenengan belum mengajarkan. Jadi kan kalau Mbak Dima gitu, dia kalau dipanggil Mbak Dima tuh tidak menjawab. Terus gimana ya caranya supaya dia bisa menjawab kan ya? Karena memang pada dasarnya anak penyandang Down syndrome itu memang istilahnya gimana gitu? Responnya lambat. Jadi akhirnya saya mengajarkannya. Jadi kalau Mbak Dima ini kalau dipanggil nggak mau jawab, aja aku menjadi gini, Mbak Dima kalau dipanggil jawab ya iya. Jadi, bisa setelah sekian lama. Jadi kan langsung ya. Jadi saya sugesti lagi. Kalau ibu bilang Mbak Dima jawab dipanggil bilang apa? Iya gitu ya. Jadi saya bukannya Mbak Dima gitu, tidak. Tapi itu butuh waktu. Jadi saya panggil dulu Mbak Dima, dipanggil bilang apa? Baru dia jawab iya. Nah terus sampai akhirnya sekarang saya cukup Mbak Dima, dia sudah jawab iya gitu. Dan jadi memori itu sudah terekam. Begitu. Jadi itu atau misalnya saking itu tadi ya cerdiknya dia. Karena mereka ini kan peniru yang ulung. Jadi dia suka lihat saya bersih-bersih, lap-lap meja, lap apa, pakai lap basah. TV saya dicuci. Pakai lap basah. Itu meniru jenengan. Meniru saya bersih-bersih. Bersih-bersih TV gitu kemudian kan rumah saya belum rumah saya kan belum pakai keramik. Jadi kalau nyapu harus disiram. Kalau kita kan cepet-cepet gitu ya. Kalau Mbak Dima enggak debunya kemana-mana gitu pakai ember, suor, udah banjir kemana-mana, dah begitu. Atau ketika saya menyebut beres-beres lemari, masukin baju yang sudah disetrika ke dalam lemari. Kalau Mbak Dima dibalik, baju di lemari dikeluarkan, dilipat lagi. Nanti kata dia gini, ibu aku sudah beres-beres. Jadi menurut dia beres-beres itu dari lemari dikeluarin. Gitu. Terus waktu aku tanya, atau dia pernah hujan-hujan mengeluarkan semua bonekanya ke jendela. Kan saya itu diajarkan untuk tidak memarahi tapi bertanya. Karena pada dasarnya mereka itu selalu punya alasan. Betul. Jadi
Begitu sudah alasannya apa itu kok kenapa bonekanya luar jendela? Kata dia bonekanya belum mandi. Oh alah. Disuruh hujan-hujan. Disuruh hujan-hujanan gitu. Kadang hal-hal kecil seperti itu yang membuat kita ya sebenarnya anyel dalam tanda kutip, tapi juga merasa konyol gitu atas tindakan Mbak Dima seperti tapi itu. Tapi buat saya itu kemajuan. Oh berarti dia ada respon. Sama seperti misalnya Mbak Dima ini tidak bisa menangis, tidak bisa teriak. Sudah bilang teriak, gimana ya bis? Saya gini, Mbak Dima kalau dipegang orang, ini kan sekalian mengajarin dia Kalau dipegang orang bilang tolong ya, iya, terus saya pegang. Mbak Dima bilang apa? Telang, yang keras, telang. Cuma gitu toh. Tapi dia sudah tahu bahwa kalau dipegang mau lepas harus teriak, tolong gitu. Jadi sebentar, itu tadi jenengan bilang kalau Mbak Dima itu tidak bisa menangis. Nggak bisa menangis sampai sekarang. Nggak bisa sampai sekarang. Jadi walaupun air matanya ngembeng-ngembeng, tapi dia nggak bisa nggak bisa mengeluarkan suara tangisan gitu. Itu yang sudah tingkatan yang tinggi banget, sakit ya, misalnya sakit, jatuh yang sampai berdarah itu baru dia menangis. Tapi kalau hanya hal-hal biasa dia tidak akan menangis. Nggak bisa menangis ya. Itu kan itu memang salah satu ininya ya. Jadi mereka itu masih sulit mengolah emosi istilahnya. Gitu, Jadi kalau mungkin anak lain itu nakal dalam artian hiper itu tidak baik, kalau untuk anak DS itu justru baik. Jadi dia bisa mengeluarkan emosinya. Oh, aku pengen ngelempar. Oh, aku pengen nendang. Itu berarti justru baik. Dia bisa bilang mengeluarkan emosi. Dia misalnya dia bisa, Mbak Dima ayo mandi. Tidak gitu ya. Nanti itu sudah baik. Berarti dia bisa mengungkapkan pendapat. Atau misalnya, ayo kita pergi ini. Tidak, aku tidak mau. Itu justru sebenarnya buat anak-anak Down syndrome itu baik. Sebuah itu kemajuan. Kan dalam keseharian di rumah atau di lingkungan rumah. Kalau di lingkungan sekolah sendiri, apakah seorang guru, seorang ustazah itu harus mempunyai kiat-kiat khusus untuk mendidik penyandang Down syndrome seperti Mbak Dima itu seperti gimana? Sepengetahuan jenengan seperti apa? Jadi meskipun ada 400 anak di Jawa Tengah ini ya yang sama-sama menyandang Down syndrome, tapi karena kemampuan dan pembiasaan mereka berbeda-beda, jadi penanganannya juga berbeda. Nah, kalau di sama seperti ABK yang lain, biasanya kalau di sekolah itu kan mereka ada pendampingan. Pendampingan ini maksudnya yang lebih mengarahkan dibanding gurunya gitu ya. Jadi Mbak Dima di sekolah juga didampingi oleh seorang ustazah. Jadi yang berarti ada seorang ustazah yang khusus Mbak Dima, memperhatikan dan mendampingi Mbak Dima di dalam kelas itu. Di dalam kelas iya. Meski kadang-kadang juga ya dibaurkan. Nanti kadang-kadang ya didampingi tergantung moodnya Mbak Dima sendiri begitu. Tapi alhamdulillah di TKIT Mutiara Persada itu ya, itu walaupun dia tidak mau membaca dan menulis, Mbak Dimanya, tapi untuk hafalan hadis atau surat Mbak Dima mampu, walaupun tidak secepat teman-temannya. Misalnya teman-temannya cukup seminggu, Mbak Dima bisa sebulan. Nanti hadis pertama hafal, dapat hadis kedua, hadis pertama hilang. Dapat hadis ketiga, hadis pertama dan kedua hilang gitu. Jadi harus rajin mengulang. Intinya memang harus rajin mengulang gitu. Lalu kemudian istilahnya pergaulan Mbak Dima dengan teman-teman di lingkungan kelasnya itu seperti apa? Apakah juga ya misalnya bocah dolanan itu juga membaur atau gimana gitu, seperti apa itu di kelas? Alhamdulillah teman-teman Mbak Dima menerima, walaupun pada awalnya mungkin tidak ini seperti ada yang bocah menerima, hanya memang karena Mbak Dima ini berdasarkan mood ya. Jadi kadang-kadang kalau aku diceritakan usnya itu begini, hari ini Mbak Dima tidak mau belajar di kelas, jadi di mana? Dia pilih kelas yang menurut dia nyaman. Dia pindah kelas, entah ke kelas pindah-pindah gitu ya, sesuka Mbak Dima dia. Yang penting karena kalau di situ kan yang penting Mbak Dima mau belajar. Jadi di kelas ustazah siapapun Mbak Dima tetap diterima. Nanti di sana. Tapi kalau sudah mengerti Mbak Dima seperti ini gitu. Iya, begitu. Jadi teman-temannya alhamdulillah menerima. Kalau misalnya ada 1-2 yang nakal ya paham, atau Mbak Dima yang nakalin teman-temannya ya. Bisa juga ngusilin temannya itu ya. Dia bisa temannya lagi mainannya dirobohin. Karena dia meniru kan. Ya mungkin kan dia pernah melihat mungkin dia pernah melihat temannya ngisengin temennya, terus dia ikut-ikut gitu. Dan Mbak Dima ini dia tomboy, dia lebih suka sama teman laki-laki.
Karena mungkin kalau teman perempuan itu suka baperan gitu ya, atau seneng menggosip ya, seperti apa ya wanita-wanita pada umumnya mungkin ya. Jadi Mbak Dima lebih suka berteman sama teman laki-laki. Atau karena mungkin teman wanita itu ibaratnya disinggol tangannya sidik nangis kayak gitu, sedangkan yang teman cowoknya biasa. Dan dia kan lebih suka yang permainan yang menantang, berlari-lari gitu. Oh, pelayon, delian. Jadi dia gitu, larian, delian gitu. Nah, ini ada jadi gini ya, saya kadang-kadang ada salah satu cerita lucu tentang lari. Jadi saya pernah melarang Mbak Dima jangan lari nanti jatuh. Nah, terus responnya Mbak Dima? Memang dia tidak berlari, dia berjalan. Nah, begitu di sekolahan ada acara berlari, Mbak Dima tidak mau lari. Kata dia, karena sudah diajarkan berjalan gitu, nanti jatuh. Oh, gitu. Lomba 17-an, temennya lari, dia jalan. Terus ditanya sama yang panitianya, ayo Mbak Dima lari. Tidak, nanti aku jatuh. Nanti jatuh gitu, karena jangan ajarkan tidak lari, nanti jatuh. Jadi, nah itulah Mbak Dima. Jadi waktu dia ikut lomba 17-an, dia tidak takut. Dia ikut lomba 17-an. Dia walaupun tidak menang ya, walaupun tidak menjadi pemenang di lomba itu, tapi waktu naik panggung dia kadonya paling banyak karena banyak yang merespon baik. Mungkin waktu di lomba itu dilihat, nah begitu di hari panggung itu mungkin dia berpikirnya, oh nanti tidak Mbak Dima nangis apa gimana. Jadi naik titiknya buat Dima. Jadi setiap ada teman yang naik, Mbak Dima naik nerima kado. Gitu. Malah hoki dia. Jadi malah paling banyak terima hadiahnya. Jadi ya itu tadi. Jadi itu yang menjadi apa ya? Menjadi obat ya. Menjadi ternyata menyenangkan gitu. Mempunyai Mbak Dima ini menyenangkan gitu. Bukan suatu beban. Bukan. Nah, dalam pandangan secara umum, apakah perilaku anak maksudnya anak di usia anak-anak dengan usia yang sudah dewasa sesama penyandang Down syndrome itu sama napa mboten, Mbak? Perilakunya. Gini, perilaku mereka dewasa kelak itu bergantung dengan bagaimana pola asuh kita saat ini. Oh gitu. Iya, karena itu tadi mereka ini peniru yang ulung dan memorinya tajam ya kalau itu diulang-alingin diasah terus gitu. Jadi kalau kita mau kelak dia mandiri dari sekarang sudah diajarkan kemandirian. Salah satu terapinya kan ada terapi perilaku ya. Jadi mereka diajarkan bagaimana berperilaku yang baik. Terus kita di rumah juga mengajarkan bagaimana berperilaku yang baik gitu. Jadi misalnya terus manner sederhana seperti mengucapkan tolong, maaf, terima kasih itu memang sudah diajarkan sejak awal. Jadi nanti bisa dibawa di saat mereka dewasa. Kemudian kemandirian kayak membersihkan diri sendiri ya, kan tidak mungkin sampai dewasa kita bersihkan. Nah, itu sudah harus diajarkan dari dini. Jadi bagaimana mereka dewasa kelak itu bagaimana kita memperlakukan dia saat ini. Gitu. Kemudian untuk masalah kesehatan penyandang Down syndrome sendiri, apakah kan ada mitos yang mengatakan bahwa penyandang Down syndrome itu lebih rentan terhadap suatu penyakit? Betul. Apakah itu benar atau cuma sekedar mitos? Betul. Memang daya tahan tubuh mereka ini rendah. Kemudian dibandingkan dengan orang-orang lain. Normal, Kemudian selain penyerapannya juga rendah, jadi mereka ini lebih cepat dehidrasi. Oh gitu. Jadi suhu tubuhnya itu cepat molak-malik ya. Kalau kita nggak pinter-pinter kan gitu. Terus karena Down syndrome sendiri itu bukan penyakit ya. Bukan penyakit jadi kelainan gen. Jadi kan Down syndrome tidak bisa diobati. Oh gitu. Yang kita obati itu penyertanya. Misalkan jantung bocor. Itu bisa nggak? Maksudnya bisa diobati secara mengikuti pengobatan medis. Orang-orang normal bisa. Jadi misalnya jantungnya bocor, kemudian harus diobati, harus dioperasi apa gitu bisa. Gitu. Ini dan kemudian untuk yang terakhir, pesan dan kesan kepada teman-teman di luar, apakah bagaimana cara penanganan kepada anak Down syndrome itu sendiri seperti apa, Mbak? Pesan dan kesannya gitu. Baik, trik-triknya seperti apa? Iya, gitu. Jadi untuk di luar sana yang mungkin dianugerahi Allah anak Down syndrome gitu. Anak yang luar biasa. Anak yang luar biasa. Triknya atau caranya yang pertama itu segera cari komunitas
cari komunitas atau teman yang sesama seperti saya ikut sama-sama belajar di Potat gitu ya. Jadi sama-sama belajar. Kemudian yang kedua, intervensi dini segera mungkin. Intervensi dini itu maksudnya memeriksakan kesehatan. Memeriksakan kesehatannya sedini mungkin, karena hasil intervensi dini atau hasil dari kesehatan ini yang akan mempengaruhi treatment atau terapi selanjutnya. Jadi kan saling berkaitan, saling berkaitan. Kemudian tidak henti-hentinya menstimulasi dalam hal apa itu? Semuanya bisa di otot, kalau dia masih bayi, stimulasi otot supaya bergerak, kemudian mulai bertambah, belajar merangkak, belajar berjalan, terus juga intervensi dini di masalah pemahaman, jadi belajar warna, belajar melompat, belajar mendengar ya, terutama mendengar, banyak-banyak memberi masukan kata-kata, kosakata yang baik gitu. Kemudian seperti yang saya bilang tadi itu, tidak perlu mencari kekurangannya, tapi eksplor kelebihannya. Karena anak-anak ini adalah aset kita, jadi emaskan dari sekarang supaya nanti dia tetap menjadi emas di kemudian hari. Begitu. Terima kasih Mbak Nining atas bincang-bincangnya kali ini. Sungguh suatu pengalaman yang luar biasa untuk kita semua tentang mengetahui bagaimana cara mengasuh anak penyandang Down syndrome. Betul. Nah, demikian tadi teman-teman sharing bersama sahabat Empatia Mbak Nining Aryani, seorang ibu dari penyandang anak Down syndrome. Di mana kita tadi telah ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang apa itu Down syndrome dan bagaimana cara mendidik anak penyandang Down syndrome, terus bagaimana cara mengatasi segala permasalahan yang ada selama mengasuh ya Mbak Nining ya, mengasuh anak penyandang Down syndrome. Kita berharap perbincangan kali ini dapat menambah wawasan kita tentang penyandang Down syndrome ya Mbak Nining ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share Empatia Channel. Salam inklusi.